Lalu sebenarnya bagaimana duduk perkara heboh pasal kesehatan ini ya pemirsa? Apakah memang sebenarnya ada urgensi dari pemerintah sehingga perlu diatur soal seks di kalangan remaja? Atau sebenarnya ini hanya penafsiran liar oleh masyarakat akibat tidak terkomunikasikan dengan baik isi dari aturannya? Sudah bergabung dari luar studio Kabirokom dan juga Pelayanan Publik Kemenkes Republik Indonesia. Ibu Siti, selamat siang. Selamat siang, Mas Anggi. Salam sehat. Selamat siang. Baik, Ibu, ini kami akan tampilkan juga pasalnya ya Bu ya. Jadi bisa terlihat diksi secara jelas. Kita akan coba tampilkan. Jadi yang pertama yang ramai adalah yang jadi sorotan soal peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024 pasal 103 ayat 4. Ini bisa kita saksikan juga pemirsa. Bahwa ini ada disebutkan poin penyediaan alat kontrasepsi di pasal ini. Nah, publik akhirnya membacanya menjadi anak usia sekolah dan remaja mau dibekali alat kontrasepsi. Penjelasan sebenarnya itu seperti apa, Ibu? Ya, jadi baik, terima kasih Mas Anggi ya. Jadi kalau kita lihat bahwa pertama ya, pasal 103 ini terdiri dari 5 ayat ya. Nah, di dalam 5 ayat itu tentunya kalau kita membaca pasal per pasal, satu pasal 103 ini tidak dipisahkan antara ayat 1 sampai dengan ayat 5-nya. Jadi memang kalau kita lihat ya bahwa pasal 103 ini mengatur tentang pemberian pelayanan untuk kesehatan reproduksi dengan sasarannya itu adalah anak sekolah atau anak usia remaja. Kita tahu bahwa kesehatan reproduksi ini terbagi-bagi Mas Anggi dari siklus kehidupan sesuai dengan kebutuhannya, mulai dari bayi, balita, remaja, usia sekolah, kemudian usia dewasa sampai dengan usia lansia, karena kebutuhannya memang berbeda-beda untuk masing-masing masyarakat ya atau kelompok usia tadi. Nah, kalau kita lihat memang di pasal 103 itu disebutkan ya secara jelas bahwa pelayanan kesehatan reproduksi pada kelompok usia sekolah dan remaja itu mulai dari komunikasi, informasi, edukasi, dan pelayanan reproduksi. Jadi ini adalah suatu layanan kesehatan reproduksi yang komprehensif. Ini membacanya seperti itu. Dan memang di salah satu ayat, di ayat 4 yang tadi ditampilkan, salah satu bentuk pelayanan kesehatan yang dimaksud itu bisa meliputi mulai dari deteksi dini penyakit, pengobatan, rehabilitasi, konseling, dan penyediaan kontrasepsi. Nah, di pasal 109 ayat 1 itu kita juga sudah menyebutkan ya bahwa sebenarnya pemberian pelayanan kontrasepsi itu hanya ditujukan kepada pasangan usia subur atau mereka yang melakukan perilaku seks yang beresiko. Nah, ini artinya kita tidak akan kemudian membuka layanan pemberian kontrasepsi ini secara terbuka untuk anak usia sekolah atau remaja. Kita tetap mengikuti aturan-aturan yang ada. Mungkin yang perlu kami sampaikan bahwa perkawinan anak atau perkawinan pada usia remaja itu masih cukup banyak terjadi ya. Kita tahu peraturan mengenai undang-undang perkawinan itu kan adalah mereka yang berada pada usia di atas 19 tahun. Tapi kita juga menemukan yang usianya 12 tahun pun sudah terikat dalam ikatan pernikahan. Nah, pada kelompok inilah yang artinya pada usia 11 atau 12 tahun atau mereka yang sudah menstruasi atau mimpi basah kemudian terikat dalam perkawinan, jangan sampai karena kita membatasi usia perkawinan itu hanya 19 tahun, kemudian mereka tidak bisa mendapat layanan kontrasepsi. Padahal layanan kontrasepsi ini sangat dibutuhkan karena dari sisi kesiapan jiwa, kesiapan fisik, tentunya kalau usia 12 tahun sudah menikah itu sebaiknya kita dari sisi kesehatan lebih baik menunda kehamilannya ya, karena bukan hanya tadi persoalan kesehatan, tapi sosial ekonomi, bagaimana dia ke depan untuk bisa memberikan pola asuh yang baik kepada anaknya sehingga anaknya tidak stunting. Ini salah satu yang tentunya menjadi perhatian kita. Oke, jadi poinnya sebenarnya alat kontrasepsi ini diberikan kepada orang-orang yang mungkin dia menikah di usia muda, kemudian ditahan dulu jangan punya anak sampai dia benar-benar usianya siap, begitu Ibu ya. Jadi bukan dari negara bagi-bagi alat kontrasepsi dengan mudah begitu, bukan ya? Bukan, dari dulu kan kita tidak seperti itu ya. Artinya kalau kita lihat dari pelayanan kontrasepsi pada remaja, tadi saya sampaikan bahkan kita mengajarkan mengenal alat reproduksi ya, kemudian bagaimana mengenal penyakit-penyakit
yang mungkin terkait dengan alat reproduksi. Karena tidak bisa kita pungkiri ya Mas Anggi, ya masih banyak loh orang tua yang tidak bisa menjelaskan kepada anaknya kalau anaknya menstruasi pertama, Oke. atau kemudian anaknya mimpi basah, atau kemudian kita tahu pada usia-usia remaja begitu kan terjadi perubahan dari organ-organ reproduksinya ya. Nah, bagaimana orang tua menjelaskan itu juga merupakan salah satu tantangan. Artinya pelayanan yang kita maksud di sini ini suatu pelayanan komprehensif, mulai dari yang mengenal sampai kemudian melindungi diri sendiri untuk mampu menolak hubungan seksual. Kita juga menjelaskan kalau misalnya sudah menstruasi atau sudah mimpi basah, berarti kalau terjadi hubungan seksual itu bisa ada resiko kehamilan. Nah, justru edukasi ini yang kita tekankan. Sementara kalau Oke. penyediaan alat kontrasepsi memang merujuk kepada pasal di bawahnya di 109, artinya untuk semua siklus kehidupan ya, untuk mereka yang belum menikah, pelayanan kontrasepsi tidak akan diberikan. Oke. Prosedur nanti ketika misalnya ada memang yang remaja atau terlalu dini menikah begitu Ibu, itu bagaimana untuk bagi-bagi alat kontrasepsinya? Ya, makanya ini program ini adalah pelayanan kesehatan reproduksi ya Mas Anggi ya. Jadi Ya. artinya masyarakat ataupun tadi yang akan membutuhkan pelayanan kontrasepsi pada usia remaja yang sudah terikat pada pernikahan, tentunya mengakses ini melalui fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi Oke. mereka punya hak dan artinya secara peraturan perundangan mereka bisa mendapatkan layanan kontrasepsi ini tidak terbatasi oleh umur yang lebih dari 19 tahun tadi. Jadi ini yang artinya menjadi concern kita ya, untuk kemudian nanti diatur lebih detail di dalam peraturan Menteri Kesehatan dan supaya juga tidak terjadi seperti saat ini, mungkin misinterpretasi karena menginterpretasikan dengan membaca ayat secara terpisah tanpa membaca secara utuh pasal per pasal dan per ayat. Oke, jadinya multitafsir begitu karena tidak lengkap cara membacanya begitu ya Ibu Siti. Bu Siti, kekhawatiran ini juga muncul berkenaan dengan pasal ini. Misalnya gara-gara edukasi soal seks, ini dianggap seakan-akan pemerintah ini memperbolehkan hubungan seks asal aman menggunakan kontrasepsi. Tanggapan Anda? Ya, tentunya ini akan ada sosialisasi dan tadi ya bahwa edukasi program-program ini tentunya kita sepemahaman ya, kita tidak akan menabrak ya norma-norma budaya atau norma-norma sosial yang ada di negara kita. Tapi dari sisi kesehatan adalah memberikan akses layanan kesehatan untuk tentunya menjaga kesehatan baik itu individu ataupun juga kita tahu bahwa resiko kematian pada seorang ibu atau kemudian resiko kematian pada anak yang memang masih menjadi masalah sebagian besar di Indonesia ini, dan faktor penyebabnya adalah salah satunya adalah karena pernikahan yang terlalu dini atau pernikahan pada usia muda. Nah, ini tentunya yang harus kita intervensi. Nah, dan kemudian kalau kita menjaga anak-anak kita dari perilaku beresiko tadi, program-program yang kita sampaikan oleh kesehatan reproduksi mengenal tadi ya alat-alat reproduksi, kemudian juga nanti program bersama sekolah di dalam program kesehatan reproduksi untuk kemudian mengedukasi anak kita untuk tidak melakukan perilaku seks yang beresiko, bahkan bukan hanya perilaku seks beresiko, tapi juga terkait tentang bagaimana mencegah jangan sampai terjerat ke dalam narkoba maupun zat adiktif lainnya. Sisi lain juga kita mesti punya PR ya, Mas Anggi, bagaimana mencegah perokok remaja, karena ini juga masih menjadi permasalahan di kalangan usia remaja atau anak sekolah. Baik, mudah-mudahan penjelasan ini bisa tersampaikan ya Bu ya, bisa didengarkan oleh pemirsa juga, jadi tidak salah kaprah lagi bahwa ini bukan program untuk bagi-bagi kontrasepsi begitu ya. Ibu Siti, terima kasih atas penjelasan Anda di siang hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.